Halo sahabat ojol semua, selamat datang kembali di channel GT Crown. Jangan bosan-bosan kalian singgah di channel ini karena di sini banyak berita terbaru dan terviral kawan-kawan. Ini coba nih, tonton video ini sampai selesai ya. Ini berita memalukan di dunia perojolan, dimana lagi viral-viralnya nih semua media baik kalian di YouTube, di Google, di Facebook segala macam. Ini sekarang lagi meledak ini beritanya nih, dimana seorang driver ojol tega menyiram air aki terhadap pelanggannya. Setelah saya telusuri beritanya, ternyata bapak ini berinisial BJ, umur 61 tahun. Dia seorang driver ojek kalau melihat dari atributnya ya. Tetapi yang menjadi permasalahan kita di sini, ini si bapak ini mempunyai pelanggan secara offline. Berarti dari segi aplikator, bapak ini sudah kena juga ya, yaitu mencari orderan di luar aplikasi, sementara dia sendiri seorang driver ojek online tetapi mempunyai pelanggan secara offline. Memang sih kalau kita lihat di jalanan ini banyak seperti itu ya, banyak seperti itu, mencari sampingan ataupun mencari pelanggan offline itu banyak. Tapi dengan kejadian memalukan yang terjadi ini, akhirnya membuat semuanya berantakan otomatis dari segi aplikator ataupun dari segi aplikasi. Si bapak ini juga bisa dibebaskan karena tidak sesuai kode etik ya. Kita sebagai driver itu disuruh mencari orderan secara online ya. Offline kan aplikasi tidak mendapatkan income. Jadi dari segi aplikasi bapak ini juga bisa suspend. Dan akhirnya dengan kejadian ini, bapak ini ditetapkan polisi menjadi tersangka ya. Tersangka dan hukuman seberat-beratnya bisa sampai 5 tahun. Umur 61 tahun, di penjara 5 tahun, 66 tahun. Aduh, innalillahi. Jadi ceritanya begini, akar dari permasalahan ini ya, melalui media mengatakan bahwa si pelanggan ini tidak mau lagi berlangganan sama bapak ini yang sudah terjalin hubungan orang ini dari sejak tahun 2020, sudah 2 tahun seperti itu ya. Dan tiba-tiba si pelanggan ini memutuskan untuk tidak berlangganan lagi dengan si bapak ini dengan alasan sepihak. Si bapak ini tidak tahu alasannya kenapa si pelanggan ini tidak mau lagi berlangganan sama si bapak ini. Dan dalam hal ini si bapak ini betul-betul menginterogasi apa masalahnya, dan si pelanggan tidak mau atau membungkam tanpa memberi alasannya. Dan ini mengakibatkan menaruh dendam ke bapak ini, ataupun mungkin dalam hati si bapak ini, siapa tahu si pelanggannya ini sudah pindah ke lain hati, ibaratnya ke driver lain ya. Jadi situ mungkin dia nggak terima dan akhirnya merencanakan sesuatu, dan terjadilah hal yang sungguh memalukan ini tuh, yaitu di saat dia mengintip si customer ini singgah di mana. Kalau menurut penjelasan daripada video ini, di depan kantornya sendiri teman-teman, itu air aki disiram. Kita tahu sendiri kan air aki ini mengandung kimia ya, kalau yang asli dari baterai ya sebenarnya. Ataupun yang air aki itu kan ada dua macam, dia ada hanya air biasa dan satu lagi mengandung kimia. Jadi si korban ini merasa kesakitan dan kepanasan, berarti air aki yang mengandung kimia ya. Ini sungguh berbahaya teman-teman. Karena kasus ini jelas ini mencoreng dunia perojolan ataupun semakin merendahkan tingkat kepercayaan customer kepada para ojol ya. Nah, dalam hal ini opini saya sebagai ojol, tanggapan saya tentang kejadian ini, kalau saya mengambil dari sisi positif permasalahan ini, mungkin si bapak ini dalam masalah yang begitu rumit, mungkin tentang ekonomi ya, ataupun karena orderan lagi sepi. Memang akhir-akhir ini orderan itu sepi banget ya, sangat sepi. Jadi dasar-dasar dari sinilah mungkin sisi positif dari opini saya ya, membuat si bapak ini hilap dan berpikiran pendek seperti itu kalau menurut saya ya. Karena kalau dari umur 61 tahun, saya tidak tahu sebenarnya masih layak gak sih menjadi ojol umur 61 tahun. Tahu lah, ini seharusnya kan dari segi umur sudah matang, sudah pasti
jiwa dan mentalnya itu lebih sabar daripada anak-anak muda yang masih labil gitu ya. Ini yang saya disayangkan dari kelakuan si bapak ini. Ataupun mungkin dulu bapak ini memang seorang ojek pangkalan ya, yang sudah paham betul dengan sistem langganan berlangganan ini. Jadi itulah opini dari saya dari sisi baiknya, dari sisi positifnya. Tapi kalau dari sisi negatifnya, betul-betul ini mencoreng dunia perjualan, mana kejadian ini bisa menurunkan kembali tingkat kepercayaan para customer kepada para driver, menganggap bahwa kita para driver ini memang orang-orang yang hina, arogan, rendahan, segala macam. Itulah stigma yang dialamatkan kita selama ini. Apalagi dengan kejadian ini, stigma itu akan menguat kembali seperti itu. Nah, menurut saya dengan kejadian ini kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri bahwa memang offline itu salah kalau dari segi aplikasi, karena kita didaftarkan menjadi driver ojek online, ya harusnya customer kita tuh yang mengorder secara online. Itu jalurnya sebenarnya ataupun kode etiknya. Tapi dalam hal ini semogalah kasus bapak ini tidak terlalu berat mengingat umur yang sudah senja ya. Semoga pihak kepolisian meringankan kepada beliau untuk kehilapan ini diakibatkan berbagai faktor ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari kita. Sampai jumpa.